Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coaching dan coaching bersama saya Novia Yolanda dari SMP Negeri 2 Cibitung dan teman saya Wiharyanti dari SMA Negeri 1 Setu. teman saya Nunun Hatimah dari SMA 4 Tambun Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Ibu Nok sendiri gimana? Alhamdulillah, sudah lama kita nggak ketemu ya Bu ya? Iya benar kayaknya terakhir ketemu sebulan yang lalu kayaknya ya. Waduh, lama banget ya Bu. Mm-mm. Oke, gimana nih? Sekarang kita tuh mau supervisi akademik dulu ya tentang coaching. Jadi di sini saya sebagai observer akan mengamati Bu Wi, bagaimana nih proses coaching yang berjalan nanti dengan Bu Nunun sebagai coachingnya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, siap, baik. Oke, pada kegiatan kali ini saya akan mengamati bagaimana coach dan coachnya dalam supervisi akademik ini ya Bu ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan WIP penilaiannya atau belum? Apakah sudah selesai juga dengan alur kita atau belum? Dan bagaimana nih Bu Wi kira-kira dalam menyampaikan pertanyaan berbobot kepada si coach tersebut? Gitu ya Bu Wi. Selanjutnya ada lagi tentang bagaimana si coach tersebut merespon coachnya. Jadi saya akan melihat tuh bagaimana respon dari si coach tersebut ya. Selanjutnya ada lagi tentang prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah di sini yang pertama nih Bu Wi, kira-kira apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan itu diantaranya feedback, ada mendengarkan aktif, dan ada juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Wi. Yang kedua, pertanyaan apa nih yang ingin Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching, dalam proses observasi kali ini? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, yaitu mendengarkan secara aktif. Oke, Bu Wi, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir. Nah, untuk bagian terakhir nih Bu Wi, aku mau nanya nih, indikator apa kira-kira yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin menjadi coach untuk menemukan solusi untuk permasalahan atau menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi. Oke, udah keren banget ya Bu, kayaknya udah mantap ya. Oke, demikian deh observasi kali ini. Nanti silakan Bu Wi sebagai coachnya dan Bu Nunung melaksanakan proses coaching ya. Nanti saya amati. Oke, silakan Siap, Bu Wi. terima kasih Punap atas kesempatannya. Oke, semangat ya Bu Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wi. Apa kabarnya Bu Nunun? Alhamdulillah baik, Bu Wi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik juga Ibu. Oh iya Bu, ini saya dengar-dengar nih Bu Nunun ada yang mau diceritakan, apa itu? Betul, Bu Wi. Saya ada yang mau disampaikan. Apakah Bu Wi ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Selalu untuk Bu Nunun selalu ada waktu. Silakan Bu Nunun, apa ya? Seperti ini Bu Wi, jadi saya mengalami sedikit kesulitan ketika melihat teman-teman saya itu di sekolah tidak ada perubahan di dalam metode penyampaian materi. Oh iya. Jadi yang digunakan hanya ceramah dan ceramah lagi. Sedangkan kan perkembangan zaman dan teknologi sudah sangat pesat ya untuk menggunakan metode penyampaian materi yang bervariatif. Seperti itu Bu Wi. Oh oke, berarti permasalahannya pembelajaran yang kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Betul Bu Wi. Oke Bu Nunun, kira-kira dari percakapan ini nih apa yang Ibu harapkan? Saya berharap adanya perubahan di dalam penyampaian materi kepada peserta didik oleh guru-guru di tempat saya itu supaya lebih bervariatif. Perubahan ya, perubahan apa itu kira-kira Bu? Yang setidaknya Bu Wi, sekarang dengan perkembangan zaman itu kan ada berbagai aplikasi, misalnya dengan menggunakan Quizzes, atau setidaknya mereka sudah mempersiapkan
untuk slide PowerPoint sehingga peserta didik tidak membosankan dan lebih bervariatif lagi dalam penggunaan metode dan media pembelajarannya. Oh, berarti intinya itu pembelajaran yang bervariatif gitu ya, Bu ya. Betul, Bu. Kalau pembelajaran yang bervariatif itu berarti kondisinya yang paling ideal itu terletak pada kondisinya. Betul. Kalau di level 1 sampai 10 nih kira-kira Bu Nun, ada di posisi level berapa Ibu? Sepertinya di sekolah saya itu ada di level 5, Bu. Karena melihat kondisi guru-guru di sekolah saya itu yang tidak menggunakan metode yang bervariatif, mungkin karena usia yang sudah senior atau tidak mau ada keinginan untuk belajar. Oke, dengan mentoring ya Bu ya. Kira-kira nih ada tidak strategi yang akan digunakan Bu Nunun dan rekan-rekannya agar nyaman seperti itu Bu? Sebetulnya sih ada, Bu, ya, dengan kita konsultasi kepada kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan atau workshop. Akan tetapi dengan pelatihan atau workshop tersebut itu memerlukan biaya yang besar, waktu yang lama, dan agak kesulitan untuk mencari narasumber yang kompeten di bidangnya. Seperti itu, Bu. Nah, kira-kira nih dari ketiga itu ada mentoring, ada pendampingan, terus ada pelatihan workshop. Kira-kira mana nih yang paling nyaman buat Bu Nunun dan teman-teman? Mentoring sih ya, Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Kira-kira untuk melakukan itu butuh support apa ya Bu ya? Banyak sekali yang harus saya butuhkan untuk bantuan dari teman-teman ya, terutama teman yang sudah melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariatif dan yang ahli atau mahir di bidang IT. Di saya ada Bu Evi dan ada Pak Rian untuk hal itu, untuk membantu saya melakukan mentoring. Oh, berarti kolaborasi seperti itu mungkin ya Bu ya, kolaborasi. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakannya? Insya Allah, Bu, secepat mungkin, karena minggu depan itu akan kita coba untuk koordinasi dahulu, berkolaborasi dengan teman di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, dengan mentoring ya Bu ya. Kira-kira nih ada tidak strategi yang akan digunakan Bu Nunun dan rekan-rekannya agar nyaman seperti itu Bu? Sebetulnya sih ada, Bu, ya, dengan kita konsultasi kepada kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan atau workshop. Akan tetapi dengan pelatihan atau workshop tersebut itu memerlukan biaya yang besar, waktu yang lama, dan agak kesulitan untuk mencari narasumber yang kompeten di bidangnya. Seperti itu, Bu. Nah, kira-kira nih dari ketiga itu ada mentoring, ada pendampingan, terus ada pelatihan workshop. Kira-kira mana nih yang paling nyaman buat Bu Nunun dan teman-teman? Mentoring sih ya, Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Kira-kira untuk melakukan itu butuh support apa ya Bu ya? Banyak sekali yang harus saya butuhkan untuk bantuan dari teman-teman ya, terutama teman yang sudah melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariatif dan yang ahli atau mahir di bidang IT. Di saya ada Bu Evi dan ada Pak Rian untuk hal itu, untuk membantu saya melakukan mentoring. Oh, berarti kolaborasi seperti itu mungkin ya Bu ya, kolaborasi. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakannya? Insya Allah, Bu, secepat mungkin, karena minggu depan itu akan kita coba untuk koordinasi dahulu, berkolaborasi dengan teman di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Nunun, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih apa manfaatnya? Dari percakapan kita pada kali ini, Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana untuk mengadakan perubahan di sekolah saya, diantaranya dengan cara mentoring yang dilakukan nanti dengan teman-teman saya, berkoordinasi dan kolaborasi dengan teman yang mahir, kompeten di bidang media dan metode pembelajaran yang bervariatif dan yang sangat mahir di bidang IT.
seperti itu Bu. Alhamdulillah, berarti sudah ada gambaran ya Bu, bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Nunun, mungkin percakapan kita sampai di sini. Nanti kalau misalnya sudah diterapkan, sudah melakukannya, kita tunggu-tunggu nih kabar-kabar Bu Nunun dengan rekan-rekan berkolaborasi. Bagaimana hasilnya seperti itu Ibu ya? Iya Bu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk saya menceritakan kesulitan saya di sekolah, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa untuk untuk ngobrol lagi, bercerita lagi bagaimana ini mentoring di sekolah saya. Seperti itu Bu. Sama-sama Ibu, saya juga senang banget bisa bercerita dengan Bu Nunun. Sampai ketemu di kesempatan lain waktu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Ibu gimana Ibu sendiri kabarnya? Alhamdulillah. Aduh berseri-seri ya wajahnya ya. Gitu dong. Kayaknya udah selesai nih coachingnya ya. Iya, iya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah Bu. Oke, berarti kalau udah selesai coachingnya, kita masuk ke pasca observasi ya Bu ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang selama proses coaching itu berlangsung ya. Yang pertama, kira-kira upaya apa nih yang Ibu telah laksanakan agar proses indikatornya tercapai nih dalam proses coaching tersebut? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Alur Tirta yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga coaching di sini bisa menggali permasalahan-permasalahan dan mencari alternatif solusinya. Oke, jadi Bu ini udah keren banget nih. Sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta tadi ya, yaitu dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Aduh udah keren banget nih. Jadi tadi saya lihat juga Bu itu telah melaksanakan atau mengungkapkan pertanyaan pemantik, sehingga dari si coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Aduh keren banget nih. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Nah, yang terakhir nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang telah Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini ya? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti kita bisa yang lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah ya Bu. Nah, jadi harapan kita adalah setelah kita melaksanakan coaching ini, kita mendapat pembelajaran yang sesuai dengan alur Tirta, dan prosesnya tuh sesuai dengan prosedur coaching yang telah berlaku seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan jadi kedepannya itu saat kita melaksanakan coaching akan menjadi better nih atau lebih baik lagi dari sebelumnya Bu ya. Iya Bang, benar banget harapan kita seperti itu Ibu. Iya betul. Oke, terima kasih Bu atas waktunya ya. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Selebihnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan saya sendiri Wiharyanti dari SMA Negeri 1 Setu, dan sebelah saya Nunun Hotimah dari SMA 4 Tambun Selatan. sebelah kiri saya. Novia Yolanda dari SMP Negeri 2 Cibitung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nunun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Wi. Bu Wi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik juga. Mumpung ketemu nih, kita akan melakukan coaching. Sebelum kita melakukan coaching, langkah awalnya saya akan bertanya-tanya pada Ibu nih. Dan kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik Bu. Pada kegiatan coaching hari ini, maka coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian alur Tirta. Nah, kemudian bagaimana nih Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya dengan adanya
kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih, saya tanyakan kepada Ibu nih, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan coaching hari ini? Kompetensi yang akan dikembangkan coaching pada kali ini adalah kompetensi tentang feedback yang bermanfaat, mendengarkan dengan baik, dan satu lagi adalah tentang pertanyaan yang berbobot. Berarti ini akan dilakukan observasi gitu ya Bu ya? Betul, Bu. Pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi spesifik apa yang akan Ibu kembangkan nih? Kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Demikian Ibu untuk praobservasi hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nov, apa kabarnya pada kesempatan hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nun, alhamdulillah. Bu Nun gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nov. Dengar-dengar nih, Bu Nov mau ada yang diceritakan kepada saya. Bagaimana? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu loh. Baik, kita punya waktu mungkin 15-20 menit lah ya Bu Nov untuk saling bercerita. Enggak, silakan Bu Nov. Nah, jadi gini loh Bu, sepengamatan saya ya selama 1 tahun kebelakangan ini, saya amati kok rekan-rekan itu tidak ada perubahan ya dalam metode pembelajarannya gitu loh Bu. Mereka hanya melakukan metode konvensional saja, ceramah lagi. Bosan ya Bu ya? Tuh, jadi permasalahannya adalah tentang metode penyampaian materi di kelas. Seperti itu mungkin yang Bu Nov ya. Iya, jadi kan padahal kalau misalkan metode ceramah tuh bosen ya. Padahal sekarang tuh IT sudah berkembang, zaman juga semakin maju. Jadi mungkin saya ingin pada kesempatan kali ini bahwa pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang lebih maju gitu loh, Bu. Jangan ceramah lagi. Oh, oke. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan yang sedang Bu Nov alami adalah tentang metode penyampaian materi di dalam kelas oleh guru-guru di sekolah Bu Nov yang belum bervariatif ya. Iya, betul sekali Bu. Dia tuh melaksanakan model pembelajarannya itu lagi. Jadi tidak berkembang gitu loh Bu dari tahun ke tahun. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Nov dapatkan untuk percakapan hari ini? Oke, jadi saya ingin di sini bahwa teman-teman saya itu ada progresnya gitu, ada kemajuannya tentang melaksanakan pembelajaran dengan metode yang lebih bervariatif gitu loh Bu. Jadi kalau saya perhatikan, berarti Bu Nov ingin teman-teman itu ada suatu perubahan dari metode yang mereka gunakan selama ini di kelas yang belum bervariatif dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu Nov. Baik Bu Nov, nah kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Nov lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Kira-kira sepertinya usaha yang akan saya lakukan adalah kegiatan mentoring atau pendampingan individu gitu loh Bu, dengan rekan-rekan guru secara face to face dan bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring berarti akan Bu Nov itu akan merencanakan mentoring dan pendampingan. Kira-kira selain dari mentoring dan pendampingan, strategi apa lagi nih yang akan Bu Nov terapkan untuk teman-teman di sekolah Bu Nov? Strateginya yang mungkin yang saya akan terapkan itu apa ya, tapi sebelumnya kayaknya saya bakalan berkonsultasi dulu ya Bu ya dengan kepala sekolah atau wakasek yang lainnya tentang bagaimana nih cara yang lebih efektif selain mentoring itu. Sepertinya kegiatan pelatihan atau workshop kayaknya Bu mungkin. Baik, berarti Bu Nov ada 3 kegiatan yang sekarang direncanakan, yaitu yang pertama pendampingan face to face, yang kedua mentoring, yang ketiga adalah workshop atau pelatihan bagi guru-guru. Dari ketiga tersebut, mana yang paling nyaman dan paling mudah serta cepat untuk dilaksanakan? Dari ketiga itu sepertinya kegiatan mentoring ya Bu ya yang lebih efektif, karena saya mengingat bahwa kegiatan mentoring tersebut tidak terlalu terkendala dari biaya, waktu, dan juga sepertinya saya memiliki kesulitan untuk memberikan narasumber yang kompeten di bidangnya seperti itu sepertinya. Nah, untuk kegiatan mentoring itu kira-kira Bu Nov memerlukan support dari
siapa saja atau dari pihak mana saja untuk supaya mentoring tersebut bisa berjalan. Siapa ya Bu ya? Mungkin sepertinya saya akan mencari guru-guru yang ahli dan di bidangnya, terutama di bidang IT mungkin ya Bu ya. Seperti Bu Evi dan Pak Rian. Nanti saya akan berkoordinasi dengan beliau sepertinya Bu. Oke, kira-kira dari percakapan hari ini Bu Nov mendapatkan apa ya gitu? Oke, jadi saya akan mulai minggu depan akan melaksanakan kegiatan mentor. Oke, berarti Bu Nov ingin melaksanakan kegiatan mentoring dengan cara berkoordinasi dengan teman-teman yang kompeten di bidangnya di sekolah Bu Nov ya. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Mungkin kegiatan mentoring itu akan saya mulai di minggu depan ya Bu ya. Sepertinya saya perlu berkoordinasi dulu atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mumpuni ataupun yang memiliki kompetensi di bidang tersebut Bu. Oke Bu Nov. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini nih apa yang Bu Nov dapatkan? Nah, dari percakapan tadi saya telah menemukan solusinya nih Bu, terutama dari bantuan Ibu bahwa saya akan melaksanakan kegiatan mentoring dan sebelumnya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya gitu Pak Bu. Alhamdulillah ya Bu Nov, sudah ada gambaran tentang bagaimana menciptakan adanya perubahan untuk metode pembelajaran dan media yang bervariatif untuk teman-teman Bu Nov di sekolah Bu Nov ya Bu Nov. Iya, Alhamdulillah. Bu Nur, terima kasih ya telah meluangkan waktunya. Alhamdulillah ya Bu Nov, dari Bu Nov kabar-kabarnya, apakah kegiatan mentoring yang Bu Nov lakukan ini berjalan dengan baik? Itu ya Bu Nov ya, kita tunggu. Kemudian dan mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan ini bisa bermanfaat ya buat Bu Nov gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nun atas waktunya. Jadi saya harapkan bahwa setelah kegiatan mentoring ini terjadi perubahan yang signifikan dari kompetensi, terutama dari teman-teman saya nih, terjadinya perubahan yang baik di sekolah. Sama-sama Bu Nov, saya juga senang ngobrol sama Bu Nov. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menyambung lagi dan semoga obrolan kita ini bermanfaat. Itu aja ya Bu Nov untuk kesempatan kali ini. Baik Bu Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nunun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu Wi. Bu Wi bagaimana? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat baik juga. Nah, dalam pasca observasi nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih setelah Ibu melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Alhamdulillah Bu Wi, kemarin kita sudah melakukan coaching dan kita melakukan dengan mengikuti alur tirta. Kita sudah dapat tujuan pembelajaran, tujuan coaching tersebut, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, seperti itu Bu Wi. Dan coaching bisa menggali menggali untuk menceritakan permasalahannya dan mencari solusi alternatif untuk permasalahannya tersebut. Oke Bu Nun, menurut saya sebagai observer, Bu Nun sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan baik banget dan terus akan selalu dikembangkan. Bu Nun juga sudah melakukan coaching dengan baik dan menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga Bu Novia tadi menemukan solusi untuk permasalahannya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Nun, kompetensi apa lagi nih Bu Nun yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching barusan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian sehingga saya lebih memahami lagi proses coaching, dan untuk selanjutnya saya akan melakukan kegiatan coaching ini tentu harus lebih baik lagi dari yang kemarin atau tadi saya lakukan. Nah, itu benar nih. Semoga kedepannya coaching yang kita lakukan akan lebih baik dan lebih baik lagi gitu ya Bu ya.
Demikian observasi hari ini. Terima kasih waktunya ya Bu Nun ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 akan melakukan coaching supervisi akademik yang termasuk ke dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berperan sebagai observer atau pengamat, coach dan coachee. Saya Nunun Khotimah dari SMA 4 Tambun Selatan dengan ditemani oleh rekan saya. Saya Wiharyanti dari SMA Negeri 1 Setu. Dan teman saya sebelah kiri. Saya Novia Iranda dari SMP Negeri 2 Cibitung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nov. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nun, kabar baik. Bu Nun gimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Nah, Bu Nov, kita sebelum melakukan coaching akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Nov sebagai coachnya. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan dengan Bu Nov tentang rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Bagaimana Bu Nov? Oke Bu, baik, silakan. Pada kegiatan coaching kali ini, saya akan mengamati coach dan coachee dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah coaching yang Ibu lakukan sebagai coach dan coachee sudah sesuai dengan alur Tirta dan sesuaikah dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih buat Bu Nov sebagai coachnya, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching pada kali ini? Baik Bu Nun, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah yang pertama, feedback yang bermanfaat, yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua nih Bu Nov sebagai coach, kompetensi mana yang akan Bu Nov kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini? Nah, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang lebih spesifiknya itu adalah yang pertama mendengarkan aktif, Bu Nun. Yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Sepertinya seperti itu. Kemudian terakhir ya Bu Nov, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Nov peroleh dalam proses coaching kali ini. Oke, dalam proses coaching kali ini saya harapkan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang coach saya hadapi dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu Nun. Oke, demikian dulu ya Bu Nov untuk kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bu Nov melakukan coaching, Bu Nov sebagai coach dan Bu Wi sebagai coachingnya. Nanti kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih Bu Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nov. Bu Wi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Belum ketemu kita ya, Bu ya? Iya bener, udah lama padahal. Udah lama banget. Tumben banget nih, Bu Wi. Apa nih kira-kira yang ingin dibicarakan pada kali ini? Iya nih Bu Nov, saya ingin menyampaikan sesuatu. Oke, tapi gak lama, mungkin sampai 10-15 menit baru ya, Bu ya? Oke, kira-kira mau cerita apa ya, Bu? Begini Bu Nov, ini tentang pembelajaran yang dari tahun ke tahun, pembelajaran di sekolah saya, rekan-rekan saya itu konvensional, ceramah lagi. Padahal kan sekarang kan udah super canggih IT-nya, bisa dengan game, bisa dengan mungkin quizzes atau Canva atau dengan yang lainnya, supaya anak-anak itu tidak bosan karena monoton ceramah lagi.
Oke, baik. Bisa saya garis bawahi ya, Bu. Berarti permasalahan Bu ini adalah tentang teman-teman yang menjadikan pembelajaran itu konvensional atau hanya ceramah ya. Jadi pembelajarannya kalau bervariatif, betul bukan begitu, Bu? Iya, betul banget, Ibu. Oke. Oke, Bu, kira-kira dari percakapan kita kali ini nih, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan pembelajaran yang bervariatif dan adanya perubahan. Waduh, perubahan seperti apa ya maksudnya, Bu? Nah, perubahan pembelajaran yang bervariatif berarti kita bisa menggunakan IT, bisa menggunakan menayangkan slide-slide untuk menjelaskan materi pada pembelajaran supaya anak ini cepat memahami dengan materi yang kita sampaikan. Bisa juga dengan menggunakan kuisis atau menggunakan eh, teknologi-teknologi lainnya, game, speaking yang membuat anak ini lebih memahami untuk materi yang disampaikan. Oke, berarti saya dapat simpulkan bahwa Bu ini ingin adanya perubahan tentang pembelajaran yang tidak konvensional atau mengikuti dengan perkembangan zaman. Seperti itu, Bu ya? Iya, betul. Oke nih, ini mau tanya lagi nih, kira-kira kondisi ideal yang sekarang tuh dari level 1 sampai 5 kira-kira berapa ya nilainya, Bu? Untuk sekarang ini mungkin di level 5 kali ya, Bu ya. Oh, level 5. Oke, setelah itu jika ada pembelajaran yang sudah ditingkatkan, kira-kira target Bubi setelah ini tuh level berapa dari level 5 ini? Kalau sudah ditingkatkan, saya ingin mencapai level ke-7 karena untuk guru-guru ada yang senior dan lebih profesional untuk penyampaian materi pembelajaran sehingga lebih bervariatif pembelajaran. Oke, ada di level 7 berarti Bu ya. Nah, Bu, kira-kira usaha apa nih yang ingin Ibu lakukan agar target ini tercapai? Untuk saat ini saya belum memikirkannya sih, Bu, tapi mungkin ya saya akan melakukan mentoring kepada rekan-rekan face to face, mungkin bisa dilakukan secara bergantian. Oke, berarti Ibu akan melakukan mentoring nih ya pada teman-teman secara bergantian atau face to face itu Bu ya? Iya. Jadi selain itu kira-kira ada lagi nggak sih strategi yang mungkin akan Ibu lakukan terutama agar membuat teman-teman dan Bu itu nyaman gitu loh? Saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya untuk melakukan pelatihan atau workshop dengan tujuan untuk mengembangkan, untuk mencapai kompetensi yang lebih baik lagi dengan pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti di sini saya cerna bahwa Ibu ya akan merencanakan kegiatan mentoring ya Bu ya? Ya, benar. Pendampingan atau workshop gitu ya. Nah, dari ketiga ini nih, kira-kira yang menurut Bu itu lebih efektif dan lebih nyaman itu kira-kira yang mana ya? Yang bakalan segera dilakukan gitu Bu? Yang mentoring, Bu No, karena kalau misalnya ini melakukannya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan biaya yang mahal juga. Jadi saya memilih untuk yang mentoring. Oke, berarti mentoringnya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira dalam kegiatan mentoring ini, Ibu butuh support atau dukungan dari siapa saja ya Bu? Saya akan mencari rekan untuk berkolaborasi seperti Pak Rian dan Bu Evi untuk membantu bersama-sama untuk membentuk pembelajaran yang bervariatif. Oh, berarti nanti Ibu akan mencari rekan ya yang dapat mendukung kegiatan mentoring tersebut gitu ya Bu ya. Oke nih, kira-kira kapan nih kegiatannya akan dilaksanakan Bu? Insya Allah secepatnya Bu Nob. Saya mungkin akan melakukan minggu depan untuk melakukan mentoring ini dan berkolaborasi dengan rekan. Oke, berarti sudah ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari percakapan kita ini, dari percakapan tentang coaching ini, apa sih yang sudah Bu dapatkan? Dari percakapan ini saya sudah mendapatkan gambaran untuk melakukan pembelajaran yang bervariatif yang dapat kita kembangkan untuk meningkatkan kompetensi di sekolah saya. Oke, berarti Bu sudah mendapatkan gambaran dan solusi ya Bu ya tentang bagaimana untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu gitu Bu ya? Iya, betul.
Oke, baik nih Bu ini nanti saya tunggu ya kabar-kabar berikutnya. Apakah Bu telah sukses melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bervariatif itu dari kegiatan kita kali ini dengan tahap mentoring gitu ya Bu ya. Semoga nih harapan kita bersama ya Bu untuk kegiatan mentoringnya dan kolaborasi dengan teman sejawatnya bisa berjalan dengan baik gitu ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Nov telah meluangkan waktunya untuk saya sehingga saya dapat mencurahkan keluh kesah saya sehingga saya sudah nggak ada yang terpendam nih. Semoga kita juga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan bervariatif. Oke Bu Wi, kalau kayak gitu mudah-mudahan sukses ya Bu. Dan juga nanti Bu bisa hubungin saya nih dan cerita lagi. Misalkan kalau ada kendala boleh hubungin saya langsung ya Bu Wi. Kapan-kapan juga kita ngobrol lagi nih tentang kegiatan yang telah Ibu laksanakan itu. Begitu saja ya Bu ya. Siap, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nov, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nonon, kabar baik. Bu Nonon apa kabar? Alhamdulillah, Alamin baik juga Bu Nov. Nah, Bu Nov kan sudah melakukan coaching tadi. Bu Nov sebagai coachnya, Bu Wi sebagai coachingnya. Nah, dari hasil coaching tersebut, indikator ketercapaian apa nih yang akan didapat oleh Bu Nov? Nah, jadi tadi itu saya sudah melaksanakan coaching ya Bu ya dengan Bu Wi. Nah, jadi di sini saya merasa saya telah melaksanakan proses coaching berdasarkan Alutirta, yaitu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dan di sini juga saya telah berhasil menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya dapat mengutarakan permasalahannya dan juga mencari solusi dengan coaching tersebut gitu loh Bu Nun. Alhamdulillah, saya juga tadi sudah melihat ya proses coaching antara Bu Novi sebagai coachnya dan Bu Wi sebagai coachnya itu sangat berjalan dengan baik. Nah, selain yang tadi disebutkan bahwa sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian prinsip coaching tersebut, kemitraan, kemudian harus kreatif dan selanjutnya. Nah, setelah itu Bu Nov kompetensi apa nih yang akan Bu Nov dapatkan dari kegiatan coaching yang tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching berikutnya adalah tentang menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Bu Nun. Jadi si coach saya ini bisa mengutarakan permasalahannya dan juga bisa mencari solusinya dari coaching tersebut. Oke, Bu Nov, semoga kedepannya kegiatan coaching kita menjadi lebih baik lagi. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan pasca observasi dengan kegiatan coaching yang Bu Nov lakukan, yaitu Bu Nov sebagai coachnya, Bu Wi sebagai coachingnya. Nah, mudah-mudahan kegiatan pada kali ini bisa bermanfaat dan saya tutup ya Bu Nov. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.